Bab 361. Berlututlah di hadapan Ketua Mary. Bersujudlah di hadapan Ketua Mary. Serahkan emas yang kamu curi dari kami. Tunduklah pada Ketua Mary. Sejumlah perampok gunung juga ikut berseru dengan angkuh. Mimpi saja, nggak membalas orang itu nggak sopan. Aku akan membiarkan Nona Mary juga melihat senjata pemungkas kami. Ucap Wira sembari tersenyum. Di belakangnya, di dalam sebuah kereta kuda, Fandi menarik tuas, lalu membuka keempat sisi dan juga atap kereta. Sebuah misil 3 busur muncul. Tali busur tampak ditarik ke belakang, lalu Fandi pun memasang anak panah besar. Apa ini? Tanya Mary. Meskipun dia tidak pernah melihat misil 3 busur, dia tetap bisa merasakan ancaman. Wosh! Sebuah anak panah besar seperti tombak memelesat ke arahnya dan mendarat di misil mereka. Terdengar suara yang keras. Misil besar yang baru setengah terbuka itu langsung hancur dari bagian badan hingga ke tali busurnya. Sosok dari beberapa perampok gunung di dekat sana langsung tertembus, lalu anak panah besar itu terus memelesat ke arah gunung tanpa melemah sedikitpun. Mary dan sekelompok perampok pun mengernyit. Misil Wira memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada misil mereka. Wira tersenyum seraya berkata, "Maaf, Nona Mary, kami sudah merusak senjata pemungkasmu." Mary berseru, kamu kurang ajar." Dia mengomel dengan kesal, "Memangnya kenapa kalau kamu punya misil? Sekarang, kami terdiri dari 200 hingga 300 orang. Membantai 50 atau 60 orang dari kubu kalian bukanlah hal yang sulit. Semuanya, bantai pencuri ini. Aku ingin dia tertangkap hidup-hidup." "Serang," seru Mary. Dengan dipimpin oleh beberapa ketua, pasukan perampok gunung yang berjumlah hampir 300 orang itu menyerang dari segala arah. Wira tersenyum sambil melambaikan tangannya. Kemudian, dia berkata, "Semuanya, bantai Nona Mary. Aku ingin dia tertangkap hidup-hidup." "Baik." Pasukan Zirah Hitam bergegas maju. Sebanyak 50 veteran bergegas mengikuti dengan membawa pedang. Mereka semua dilengkapi dengan pedang treksa. Saat menghadapi kavaleri dari bangsa Agrel sebelumnya, mereka hanya bersikap santai. Kini, para veteran malah melancarkan serangan penuh ketika menghadapi para perampok gunung. "Pencuri, untuk apa kamu berbual? Beraninya kamu mencoba menangkapku dengan jumlah orang yang begitu sedikit?" tanya Mary. Dia tampak meremehkan, tetapi raut wajahnya yang cantik seketika berubah. Krak. Seiring terdengarnya suara keras, pedang milik para perampok gunung patah. Beberapa dari mereka juga sontak tewas. Ke-60 veteran ini memiliki keterampilan bela diri yang sangat bagus. Mereka sama sekali tidak kalah dengan ketua Ispohan. 10 dari mereka yang memimpin di depan bahkan lebih hebat dari Mary. Dibandingkan dengan 60 orang ini, pasukan perampok gunung hanyalah sekelompok pasukan berkualitas rendah yang tidak terlatih. Dalam sekali serangan, sekitar 1/5 perampok sudah terbunuh. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk membela diri sama sekali. Para perampok yang berada di belakang sontak kehilangan semangat dan segera melarikan diri. Beberapa perampok yang masih memiliki hati nurani tak lupa berseru ketika kabur, "Ketua Mary, orang-orang ini terlalu hebat. Segera mundur." Perkataan Jamal benar. Pencuri ini memang licik. Dia sudah menyiapkan perangkap dan menungguku terjebak. Ucap Mary seraya mengentakkan kakinya. Kemudian, dia berbalik untuk kabur. Jika tidak melarikan diri, dia pasti akan tertangkap oleh Wira. 10 veteran pasukan Zirah Hitam terus mengejar mereka. Hanya dalam waktu 15 menit, mereka sudah menangkap Mary dan membawanya kembali ke hadapan Wira. "Kita memang berjodoh," ujar Wira yang tersenyum tipis. Kemudian, dia menimpali, "Ketua Mary, lagi-lagi kita bertemu." Mary berbicara dengan percaya diri, "Dasar pencuri sialan. Aku mengalah, tapi kamu jangan senang terlalu cepat. Kakakku sudah pulang, dia paling menyayangiku. Kalau kamu berani menyentuhku, dia pasti nggak akan melepaskanmu." Bab 362. "Kakakmu, Molika?" tanya Wira. Dia mengangkat alisnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Bagus. Kalau begitu, aku akan menunggunya datang untuk menyelamatkanmu." Mary bertanya, apa yang mau kamu lakukan?" Dia sontak panik mendengar perkataan Wira. Kemudian, dia bertanya lagi, "Apa kamu ingin memanfaatkanku sebagai umpan untuk menjebak kakakku?" Wira berujar, "Menggunakanmu sebagai umpan. Ide ini bagus." Mata pria itu tampak berbinar-binar. Kemudian, dia berkata, "Nona Mary, terima kasih sudah memberitahuku cara untuk melawan kakakmu." Kamu," ucap Mary. Air mata wanita itu sudah hampir menetes. "Aku hanya asal bicara. Kakakku sama sekali nggak menyayangiku. Kalaupun kamu membunuhku, dia juga akan menghiraukanku. Akulah yang ingin membunuhmu, jadi kamu bunuh aku saja. Ini nggak ada hubungannya dengan kakakku." "Apa kamu menganggapku bodoh?" tanya Wira. Dia memutar matanya sembari berujar, "Karena kakakmu begitu menyayangimu dan kamu juga, begitu peduli dengannya, jelas sekali hubungan kalian sangat akrab.
Aku tentu akan menggunakanmu sebagai umpan. Mary berkata, kamu. Petik 2. Tekanan darahnya melonjak tinggi. Dadanya bergetar hebat, seolah-olah hampir meledak. Pada saat ini, dia merasa bahwa tidak ada orang di dunia ini yang lebih jahat daripada Wira. Wira berkata, pasukan, cepat gantung Nona Mary, lalu hubungi perampok gunung. Beritahu mereka, kalau Molika nggak datang dalam waktu 1 jam, suruh dia siap-siap untuk berkabung. Hah? Para veteran pasukan Zirah Hitam tercengang, termasuk Danu dan Dian yang tertegun sejenak. Wira benar-benar kejam. Bisa-bisanya dia tega menggantung wanita secantik ini. Wush, wush, wush. Segera, Mary digantung di atas pohon yang ada di tepi jalan. Kemudian, pasukan Zirah Hitam berteriak ke arah gunung. Para perampok gunung yang bersembunyi di kejauhan bergegas menuju pegunungan dan memberitahu Molika. Sejak kecil, Mary dibesarkan oleh Molika. Ketua pertama mereka itu sangat menyayangi adiknya ini. Apabila terjadi sesuatu dengan Mary, Molika pasti akan mengamuk dan entah akan melakukan hal seperti apa. Jauh di dalam gunung, Molika mengajak perampok gunung yang baru direkrutnya, serta beberapa bawahan lainnya untuk berburu di sana. Jamal mengikuti di belakang dan berkata dengan penuh perhatian, Ketua Molika, sebaiknya kita cepat pulang. Kalau enggak, sesuatu akan terjadi pada Ketua Mary. Tuan Wira sudah kembali. Jamal, kamu salah tentang ini. Ucap Molika. Dia tidak sependapat dengannya. Molika melambaikan tangan seraya berkata, ada sekitar 200 hingga 300 saudara kita di gunung. Mary juga sudah membeli misil besar berkekuatan dahsyat. Bukan hal sulit baginya untuk mengalahkan bocah itu. Mari kita fokus berburu dulu. Setelah Wira ditangkap ke gunung, kita baru akan memberinya pelajaran. Jamal mengernyit seraya berkata, Ketua Molika, Wira benar-benar nggak bisa diremehkan. Karena berani beraksi dengan begitu mencolok, dia pasti sudah melakukan persiapan. Kita sebaiknya kembali untuk melihatnya. Molika melambaikan tangan sembari berkata, Jamal, kamu benar-benar terlalu penakut. Ingat baik-baik perkataanku. Di hadapan kekuatan luar biasa, trik apapun adalah lelucon. Aku nggak percaya, dia akan punya trik untuk melawan misil besar yang aku belikan untuk Mary dengan harga mahal. Bip, bip. Saat mereka sedang mengobrol, suara peluit tiba-tiba terdengar. Ekspresi semua orang di lokasi sontak berubah. Suara peluit semacam itu mengindikasikan bahwa masalah besar telah terjadi. 2 suara peluit yang ditiup berturut-turut menunjukkan bahwa Mary dalam masalah. Molika berkata, Mary dalam masalah. Ayo, kita pulang. Raut wajah Molika berubah drastis. Dia melompat seperti kera dan berlari di antara pegunungan. Para perampok mengikutinya, dengan cepat. Sudah kubilang bahwa Wira pasti akan menyiapkan jebakan, tapi Ketua Mary nggak percaya. Sekarang, benar-benar terjadi masalah, kan? Hais, memang benar, kalau nggak mendengarkan nasihat orang yang lebih tua, pasti akan menderita kerugian. Keluh Jamal yang menyusulnya sembari membawa sebilah kapak kayu. Sekelompok perampok gunung itu kembali ke gunung, lalu bertemu dengan perampok gunung lain yang melarikan diri. Mereka menceritakan situasinya secara garis besar. Para perampok terkejut setelah mendengarnya. Misil besar yang dibeli oleh Mary dengan harga mahal itu sudah dihancurkan oleh misil besar milik musuh. Pasukan pengawal lawan jauh lebih kuat daripada prajurit resmi. Mereka bahkan menggantung Mary di atas pohon. Molika berkata dengan ekspresi serius, beritahu pencuri itu, aku akan ke sana dalam waktu 2 jam. Kalau dia berani menyentuh adikku, aku akan memusnahkan dusun Darmadi. Bab 363. Seorang perampok gunung pergi mengirim pesan dari Molika. Semua perampok merasa heran. Mereka tidak tahu alasan Molika yang tidak langsung pergi menyelamatkan Mary, melainkan malah ingin menunggu selama 2 jam dahulu. Ikut denganku. Perintah Molika seraya berbalik dengan ekspresi pucat. Sekelompok perampok gunung buru-buru mengikutinya. Mereka datang ke belakang gunung ini dengan ketakutan. Di tempat ini, peti mati terlihat di mana-mana. Banyak mumi yang tergantung di pohon, serta tengkorak yang tersebar di pinggir jalan. Bahkan pada siang hari, aura suramnya mampu membuat bulu kuduk berdiri. Para perampok gunung tampak sangat kebingungan. Mereka tidak tahu alasan Molika membawa mereka ke tempat yang menakutkan seperti ini. Ini adalah kuburan massal di atas gunung, di mana malam harinya akan penuh dengan hantu-hantu. Beberapa perampok bahkan pernah bertemu dengan hantu di sini. Molika mengajak sekelompok orang itu menuju ke kedalaman gua. Kemudian, mereka sontak terkejut. Di dalam gua, ternyata terdapat 2 pintu besar yang dikunci dengan gembok tembaga yang baru. Molika mengeluarkan kunci yang selalu dibawanya kemana-mana, lalu membuka kedua pintu kayu yang tebal itu. Sekelompok perampok pun tercengang. Di dalam gua gunung, terdapat banyak zirah, busur, pedang, dan tombak, yang semuanya terawat dengan baik. Para perampok terkejut. Dari mana Molika mendapatkan begitu banyak zirah, busur, dan pedang? Semua ini bahkan sudah sebanding dengan perlengkapan prajurit elit.
Apa yang sebenarnya direncanakan oleh Molika dengan menyembunyikan begitu banyak sirah dan busur? Molika berbicara dengan ekspresi serius, sialan. Jangan hanya berdiri di sana. Cepat kenakan sirah dan ambil panah. Ikut denganku ke bawah gunung untuk menyelamatkan adikku. Ini adalah harta yang dia kumpulkan selama 10 tahun menjadi perampok. Awalnya, dia berencana untuk menggunakannya dalam tindakan besar. Kini, Mary sedang dalam masalah. Lawannya juga bukan orang sembarangan. Itu sebabnya, Molika terpaksa mengeluarkan semua hartanya. Sekelompok perampok itu sangat senang. Mereka buru-buru mengenakan zirah, lalu mengambil pedang dan busur. Setelah bertahun-tahun menjadi perampok gunung, mereka tahu jelas kehebatan dari kedua barang tersebut. 300 orang itu sudah bersenjata lengkap. Mereka semua mengenakan zirah dan membawa busur. Semangat mereka yang hancur berantakan pun pulih. Satu persatu mereka tampak berani seperti singa. Molika juga mengenakan zirah yang mengkilap. Kemudian, mereka kembali ke desa dengan aura membunuh yang membeludak. Perubahan mendadak ini langsung membuat Jamal terkejut. Molika benar-benar pandai menyembunyikan sesuatu. Dia ternyata memiliki harta yang melimpah. Kekuatan persenjataan ini lebih kuat daripada sebuah kota kecil. Mereka bahkan sudah menyerang kota kecil. Namun, Jamal tetap berkata, "Ketua Molika, jangan ke sana. Wira berani menangkap Ketua Mary dan bahkan menunggumu di kaki gunung, itu pasti karena dia sudah menyiapkan banyak perangkap dan menunggumu terjebak. Jangan ke sana. Kalau enggak, kamu akan ditangkap olehnya seperti Ketua Mary. Minggir, apa kamu nggak bisa mengatakan sesuatu yang baik? Bagaimana mungkin aku masih takut dengan pencuri itu dengan semua perlengkapan ini?" Tanya Molika sembari menendang Jamal. Dia bergegas ke desa dengan membawa tombak panjang. Molika berkata, "Aku cukup penasaran, perangkap apa yang disiapkan bocah itu?" Jamal, ingat baik-baik perkataanku. Di hadapan kekuatan luar biasa, trik apapun adalah lelucon. Aku akan pergi membantainya sekarang untuk membalaskan dendam Mary. Dia benar-benar keterlaluan. Beraninya menculik adikku 2 kali berturut-turut. Aku nggak akan melepaskannya. Lantaran memiliki zirah dan busur, para perampok gunung ini bergegas menuju kaki gunung dengan aura membunuh yang membeludak. Ketua Molika, tolong dengarkan nasihatku. Aku benar-benar demi kebaikanmu, ujar Jamal. Dia menopang pinggangnya dengan satu tangan dan mencoba menghentikan Molika dengan tangan lainnya. Dia terus berteriak untuk memperingatkan Molika. Namun, Molika sama sekali tidak peduli. Dia memimpin 300 pasukan perampok gunung itu ke bawah gunung. Di bawah kaki gunung, Wira memandang gunung luas di kejauhan dengan hati membara. Sebagai penghubung antara kota pusat pemerintahan Jagabu dan Kabupaten Uswal, Wira tentu harus menguasai Yispohan. Jika tidak, perdagangan garam di masa depan akan terganggu oleh para perampok gunung Yispohan ini. Lantaran sudah memiliki dendam, kali ini Wira perlu menaklukkan kelompok perampok tersebut sepenuhnya. Tiba-tiba, Fandi memicingkan matanya seraya berkata, "Tuan Wahyudi, para perampok gunung mengenakan sirah dan membawa busur." Sebagai penembak jitu, penglihatan Fandi jauh lebih tajam dari orang normal. Dia bisa melihat hingga sejauh 3 kilometer dari sini. "Sirah dan busur," ujar Mary yang sangat terkejut. Entah dari mana kakaknya mendapatkan barang-barang tersebut. Namun, dia masih berkata dengan gembira, "Hei, pencuri sialan, sudah tahu kehebatan kakakku, kan? Cepat lepaskan aku dan menyerahlah. Aku akan menyuruh kakakku untuk mengampunimu." Bab 364. Tanpa memedulikan Mary, Wira memerintahkan, "Fandi, kendalikan busur silang dan tunggu perintah dariku. Para veteran, kenakan zirah sisik dan gabungkan perisai untuk pertahanan. Gunakan busur silang Zeta. Rudy, kamu dan 9 orang lainnya kenakan zirah." Kretak, kretak, kretak. Para veteran mengeluarkan zirah sisik dari dalam kereta kuda, lalu menggabungkan perisai, dan membentuk formasi busur silang Zeta. Sebagai pemimpin pasukan zirah hitam, Rudy mengeluarkan zirah satu per satu dan mengenakannya. Zirah hitam yang mereka miliki sudah haus setelah melalui berbagai pertempuran besar. Zirah ini adalah perlengkapan pasukan infanteri sehingga lebih cocok untuk pertempuran jarak dekat daripada zirah hitam. Semua zirah ini dilengkapi dengan dokumen resmi. Sebab, militer telah menyediakannya kepada Wira untuk meningkatkan dan menguji efektivitas tempur mereka. Para jenderal di militer merasa bahwa pertahanan dari zirah sisik terlalu lemah. Zirah juga berbobot terlalu berat sehingga tidak cocok digunakan dalam pertempuran. Mereka hendak meminta Wira yang pandai menempa senjata itu untuk bereksperimen dan meningkatkan kualitas zirah, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dalam pertempuran. Begitu 60 orang itu mengenakan zirah, aura mereka tiba-tiba berubah. Mary yang mengira dia akan diselamatkan, tiba-tiba merasa cemas. Setelah pasukan zirah hitam mengenakan zirah tersebut, sekujur tubuh mereka langsung memancarkan aura membunuh yang menakutkan. Molika memimpin 300 pasukan perampok gunung turun ke kaki gunung. Setelah itu, mereka pun tercengang. Sirah dari 10 veteran pasukan zirah hitam terlihat mengesankan dan tak tergoyahkan.
Sirah sisik yang dikenakan oleh 50 veteran jauh lebih unggul daripada sirah besi mereka. Selain itu, mereka juga memiliki perisai kombinasi yang dilapisi kulit sapi, serta busur silang zeta yang menembak dengan sangat cepat. Semua ini membuat banyak perampok gunung merasa cemas. Kedua belas perampok baru menatap langsung ke arah Wira dan tercengang. Wira juga sangat terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Molika, si pemimpin perampok gunung, ternyata menyimpan begitu banyak zirah. Di era ini, memiliki zirah dan busur pribadi adalah kejahatan serius yang setara dengan pemberontakan. Lantaran Molika menyembunyikan begitu banyak perlengkapan, dia pasti memiliki rencana besar. Ketika mereka hanya berjarak sekitar 30 meter, Molika melambaikan tangannya untuk meminta para perampok gunung berhenti. Dia menatap Wira lekat-lekat, lalu menangkupkan tinjunya dan berseru, "Sobat, maaf karena adikku sudah menyinggungmu. Bisakah kita berdamai dan gak mengganggu satu sama lain di masa depan?" Awalnya, Molika berencana untuk memimpin pasukannya melakukan serangan berani untuk menyelamatkan adiknya. Akan tetapi, ketika melihat persiapan Wira, Molika segera menyadari bahwa itu akan sia-sia. Terutama para veteran pasukan zirah hitam yang berbaju zirah. Mereka bahkan membuat Molika makin merinding. Sirah pasukan infanteri seperti ini sama sekali tidak bisa ditembus oleh panah mereka. Pandangan tajam dan dingin yang pasukan zirah hitam miliki hanya bisa terlihat pada prajurit yang berpengalaman dalam banyak pertempuran. Dia hanya pernah melihat seseorang dengan tatapan seperti itu dalam hidupnya, yaitu Kak Kadir yang pensiun dari pasukan zirah hitam. Lantaran penyerangan tidak akan berhasil, maka perundingan adalah satu-satunya pilihan untuk memastikan keselamatan adiknya. "Boleh saja," jawab Wira. Dia berkata dengan ekspresi datar, "Tapi, kamu harus menyetujui ketiga syaratku." Tatapan Molika sontak menjadi suram. Kemudian, dia berujar, "Katakanlah." Wira mengangkat surat utang sembari berkata, "Sudah waktunya Yispohan melunasi utang kalian sejumlah 20 juta gabak kepadaku." Molika mengernyit dan menjawab, "Oke." Wira memicingkan matanya, lalu melanjutkan, "Kedua, Yispohan gak boleh menghalangi warga dan kereta dari Dusun Darmadi yang hendak lewat." Molika menjawab tanpa ragu-ragu, "Oke." Kemudian, Wira berkata dengan ekspresi serius, "Aku akan membawa pergi adikmu sebagai sandera jangka panjang." "Nggak boleh. Aku nggak akan membiarkan Mary menjadi sandera jangka panjang," tolak Molika. Dia berbicara dengan nada tegas, "Lepaskan adikku. Aku bersumpah, nggak akan pernah menyentuh warga dan kereta dari Dusun Darmadi selamanya." Wira menggeleng sembari berkata, "Aku nggak percaya denganmu." Molika menjawab, "Terserah kamu mau percaya atau nggak." Dia menimpali dengan nada dingin, "Ganti syaratnya, atau kita akan bertempur. Kita lihat saja siapa yang bisa tersenyum sampai akhir." Bab 365. Lepaskan Ketua Mary. Kalau enggak, kita akan benar-benar bertempur. "Wira, jangan bersikap nggak tahu diri. Pasukan kami terdiri dari 300 orang lebih, tapi kalian bahkan nggak sampai 100 orang. Untuk apa berbasa-basi dengan mereka? Kita punya sirah dan busur, jadi pasti bisa mengalahkan mereka." Para perampok Gunung Yispohan sangat berlagak. Jika menyetujui persyaratan Wira, siapa di antara para pedagang yang masih bersedia membayar ketika melewati kawasan mereka? "Tempur, apa kalian pantas?" tanya Wira. Dia berkata dengan ekspresi dingin, "Danu, bunuh Mary." Jamal yang emosi pun berseru, "Wira, kamu berani." Sementara itu, Dian yang berada di dalam kereta kuda juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Wira akan memerintahkan hal itu. Mary berseru, "Pencuri sialan. Kamu, aoh." Wajah cantik Mary tiba-tiba menjadi pucat. Sebelum menyelesaikan perkataannya, Danu sudah datang dengan menunggangi kuda. Kemudian, dia menghantam leher wanita itu hingga membuatnya pingsan. Bruk. Bukan hanya membuat Mary tak sadarkan diri, Danu segera meraih pinggang wanita itu dan menusuknya dengan pedang. Kemudian, Danu berkuda kembali tanpa mencabut pedang Treksa tersebut. Dia meninggalkan pedang itu di tubuh Mary. Jasad Mary menggantung di udara dan bergoyang lembut. Dengan pedang yang masih tertancap di perutnya, ujung pedang itu tampak berwarna merah darah. "Mary," ujar Molika. Mata pria itu sangat merah hingga hampir menangis darah. Dian menghunus pedangnya seraya berseru histeris, "Serang. Bunuh mereka. Hancurkan Wira hingga menjadi berkeping-keping." Semenjak berusia 13 tahun, Molika kehilangan rumahnya di Provinsi Cindera. Dia membawa adiknya yang berusia 3 tahun itu merantau ke Provinsi Jawali. Molika harus bekerja, mengemis, mencuri, dan merampok untuk membesarkan Mary. Mary adalah segalanya bagi Molika. Kini, dunianya sudah hancur karena adiknya telah dibunuh. Sekarang, satu-satunya hal yang ingin dilakukan Molika adalah membalas dendam. "Serang, balaskan dendam Ketua Mary. Bunuh Wira, potong tubuhnya hingga menjadi berkeping-keping. Jangan, tangkap Wira hidup-hidup. Aku ingin menenggelamkannya."
Sebagian besar dari perampok gunung itu juga emosi. Swoosh, swoosh, swoosh. Sebanyak 300 pasukan perampok serempak menarik busurnya dan memasang panah mereka. Panah-panah itu bagaikan hujan yang turun ke arah kereta kuda Wira. Ke-50 veteran sudah menyiapkan perisai gabungan sejak tadi. Mereka sontak melindungi kereta kuda dengan ketat. Wira dan Danu berdiri di tempat, dengan 4 veteran pasukan zirah hitam memegang perisai gabungan besar di depan mereka. Tang, tang, tang. Hujan panah berdenting di atas perisai besar dan membuat suara berderak. Lebih dari belasan panah telah ditembakkan. Lengan para perampok gunung menjadi sakit, bahkan ada yang kehilangan kekuatannya. Serang, bunuh mereka. Siapapun yang bisa membunuh Wira, aku akan mengangkatnya menjadi ketua kedua Yispohan dan memberikan imbalan 100 juta gabak. Aku akan berutang budi pada orang itu selamanya. Janji Molika. Molika menghunus pedangnya dan bergegas menuju kaki gunung. Sekelompok perampok mengikuti di belakangnya dengan membawa senjata. Meskipun Mary memiliki temperamen buruk di Yispohan, dia sebenarnya adalah orang yang baik. Wanita itu benar-benar menjaga para perampok gunung. Ditambah dengan parasnya, yang cantik, banyak sekali perampok yang mengidolakannya. Sekarang, Mary telah dibunuh. Bahkan, mereka yang biasanya penakut pun bersedia mempertaruhkan nyawa untuk membalaskan dendam Mary. Serang, seru Molika. Lebih dari 300 perampok menyerbu dengan aura dahsyat yang membeludak. Mata Wira tampak berbinar-binar. Dia mengayunkan tangannya sembari berkata, tangkap Molika dan sebisa mungkin jangan membunuh mereka. Pasukan zirah hitam dan veteran pun menyerang. Dengan perbandingan 360 pasukan, para perampok gunung yang sedang murka seharusnya jauh lebih unggul. Namun, nyatanya mereka kurang terlatih dan tidak memiliki pengalaman berperang di medan pertempuran. Bab 366. Ini pertama kalinya para bandit itu memakai baju zirah. Mereka sedikit tidak leluasa dan tidak tahu cara memanfaatkannya semaksimal mungkin. Lain halnya dengan para veteran pasukan zirah hitam dan prajurit veteran lain yang mengenakan baju zirah terusan dan membawa pedang. Keterampilan seni bela diri mereka jauh di atas para bandit. Mereka juga memiliki pengalaman bertempur di medan perang yang kaya. Para veteran ini mengabaikan senjata yang digunakan para bandit untuk menyerang. Sebaliknya, mereka mengandalkan baju zirah mereka untuk bertahan. Begitu pedang Treksa ditebaskan, bandit langsung jatuh dan menjerit kesakitan. Prajurit veteran bertempur sesuai perintah saat berperang kavaleri bangsa Agrel. Namun, saat melawan para bandit, mereka memukul membabi buta tanpa sedikit pun rasa takut. Dalam waktu singkat, para bandit kejam itu sepenuhnya dikalahkan. Sebagian besar dari 300 orang bandit itu tergeletak di tanah sambil menjerit kesakitan, sementara sisanya berpencar dengan tergesa-gesa. Molika yang diadang Rudi mengandalkan tubuhnya yang gesit untuk terus mundur. Namun, dua veteran pasukan zirah hitam mengelilingi Molika, membuatnya terpojok. Dia lantas dijatuhkan oleh Rudi dengan satu gerakan dan ditahan di bawah kuda Wira. Wira, bunuh saja aku. Setelah aku jadi arwah penasaran pun, aku tetap nggak akan melepaskanmu. Seru Molika yang berlutut di tanah dengan marah. Kemudian, dia menangis lagi dan berkata, Mary, adikku yang malang, kakakmu nggak kompeten, nggak mampu membalaskan dendammu. Aku nggak bisa membunuh pencuri nggak tahu malu itu. Wira melirik Molika sekilas. Duk. Danu berjalan menuju sisi sebuah pohon, lalu mencabut pedang Treksa di pinggang Mary dan memotong tali yang mengikatnya. Aduh, rintih Mary yang terbangun karena merasa sakit setelah jatuh ke tanah. Dia mengusap bagian belakang kepalanya dan mengerutkan alis saat melihat pinggang rampingnya. Pedang itu menembus pakaiannya, tetapi tidak melukai kulit dan tubuhnya. Mary, seru Molika. Tanpa tahu bagaimana adiknya bisa selamat, Molika menangis kegirangan. Dia langsung bangkit dan bergegas mendekat. Ketua Mary. Para bandit yang tergeletak di tanah tercengang, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Danu mengoleskan cat merah pada pedang Treksa ke sol sepatunya, lalu kembali menyarungkan pedang itu. Dian yang berada di dalam kereta dengan tirai terbuka pun menghela napas lega dan berkata, ternyata Tuan Wira pura-pura membunuh Mary untuk membuat Molika kehilangan logika. Dengan begitu, Molika akan bertarung dengan membabi buta. Mary, kamu belum mati. Kukira aku nggak akan pernah bertemu denganmu lagi. Ujar Molika. Fakta bahwa adiknya selamat membuat Molika girang setengah mati. Dia terus memeluk Mary dan menolak untuk melepaskannya. Sudah, Kak. Berhentilah menangis, kenapa kamu juga jatuh ke tangan si pencuri ini? Tanya Mary sambil menyeka air mata Molika. Dia mengerutkan alisnya saat melihat para bandit yang tergeletak di tanah. Aku nggak mendengarkan Jamal dan terjebak dalam perangkap pencuri itu. Jawab Molika dengan kesal. Dia menyesal tidak mendengarkan peringatan Jamal dan malah menendangnya. Wajah cantik Mary memerah, dia juga merasa menyesal. Akhirnya, Mary berkata, jadi, kita harus gimana sekarang? Jangan takut, ada kakak di sini, ujar Molika.
Sambil menyeka air mata, Molika bangkit, lalu datang ke depan kuda Wira dan berlutut seraya berkata, Tuan, kami berdua sudah jatuh ke tanganmu. Kamu bisa membunuh atau menyiksaku sesukamu, tapi tolong lepaskan adikku. Mulai sekarang, aku, Molika, akan menjadi anak buah yang setia. Aku akan melakukan semua yang kamu perintahkan. Enggak, aku yang memulai masalah ini. Aku harus tanggung jawab sendiri, kata Mary. Mary pun berlutut pada Wira dan berkata, selama kamu melepaskan kakakku, aku akan menjadi sandera jangka panjangmu. Aku akan jadi pelayanmu dan melakukan apapun yang kamu mau. Sudah, jangan berdebat lagi. Syaratku masih sama, potong Wira. Dia melirik kedua bersaudara itu, lalu berkata dengan suara yang dalam, selama kalian gak buat masalah, kalian aman. Tapi, kalau kalian mulai berulah lagi, aku akan menghancurkan Yispohan saat aku datang lagi lain kali. Molika berkata dengan hormat, jangan khawatir, Tuan. Setiap kereta dusun Darmadi yang lewat akan menjadi tamu terhormat Yispohan. Aku nggak butuh janji, tapi tindakan nyata. Balas Wira. Dia melambaikan tangannya, lalu melanjutkan, kalian berdua punya waktu 15 menit untuk diskusi. Kedua kakak beradik itu berjalan menjauh, tetapi mereka masih berada di sekitar iring-iringan kereta. Molika berkata dengan suara rendah, Mary, ikutlah dengan Tuan Wira. Singkirkan temperamen berapi-apimu, jangan berani melawannya. Lakukan apapun yang dia perintahkan. Jangan cerewet seperti saat kamu di desa. Maaf, Kak, seharusnya aku nggak membajak iring-iringan keretanya. Sekarang, kakak malah ikut diancam, ujar Mary. Dia menyeka air matanya, lalu melanjutkan dengan suara rendah, jangan khawatir, Kak. Kalau aku dapat kesempatan, aku akan kabur diam-diam. Molika membalas dengan ekspresi kaget, jangan lakukan itu. Wira itu pria cerdik yang bisa membuat berbagai perangkap. Waktu kamu melihat suatu kesempatan menyerang, itu sebenarnya sengaja diberikan olehnya. Apa kamu sudah lupa apa kata Jamal? Bab 367. Mary mengerutkan alisnya, tampak tidak puas. Mengetahui sifat adiknya, Molika kembali memperingatkan dengan cemas, jangan pernah berpikir untuk kabur. Kamu bisa mati kalau membuatnya marah. Dia bukan orang baik. Kali ini, Mary mengangguk setuju. Si pencuri ini memang bukan orang baik. 15 menit sudah berlalu. Meski tidak rela, kakak beradik itu tetap harus berpisah. Iring-iringan kereta itu pun berangkat. Mary ikut dengan Wira ke dusun Darmadi untuk menjadi sandera jangka panjang. Sementara itu, Molika berdiri diam di tempatnya, menyaksikan kereta itu pergi. Para bandit lainnya berkumpul, termasuk Jamal yang bergegas mendekat. Jamal berkata, nggak usah khawatir, Ketua. Tuan Wira itu pria yang baik. Dia juga sangat baik pada saudara-saudaraku sebelumnya, dia nggak akan menyiksa Ketua Mary. Orang yang baik. Bibir Molika berkedut-kedut saat dia berkata, Jamal, Mary dan aku berakhir begini karena nggak mendengarkan nasihatmu. Aku harus minta maaf padamu. Nggak perlu begitu, Ketua. Tolak Jamal. Kemudian, dia buru-buru melanjutkan, aku juga pernah dikalahkan Tuan Wira sebelumnya, makanya aku tahu betapa mengerikannya dia. Molika mengerutkan alis dan mengangguk. Tiba-tiba, seorang bandit yang sebelumnya merupakan jenderal pembelot menghibur, Ketua, sejujurnya bukan hal yang memalukan kalau Ketua kalah darinya. Molika memasang ekspresi muram, sementara para bandit memelotot dengan marah. Melihat itu, mantan prajurit pembelot itu buru-buru melanjutkan, dia bukan orang biasa. Dia itu Tuan Wahyudi yang menembak mati Raja Tanui. 100.000 kavaleri bangsa Agrel saja dikalahkannya. Jadi, tentu saja kita, para bandit, bisa dia kalahkan dengan mudah. Apa? Jadi dia Tuan Wahyudi. Jamal, Molika, dan para bandit itu tercengang. Bulu kuduk di tubuh mereka bahkan sampai berdiri. Pantas saja Wira punya busur yang begitu kuat, tak heran pula dia punya baju sirah terusan. Ternyata Wira adalah Tuan Wahyudi. Ispohan telah menunggu lama untuk berkomplot melawan Wira, masih untung mereka tidak sepenuhnya dimusnahkan. Setelah tertegun beberapa saat, Molika menepuk dahi bandit itu sambil berkata, kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kalau kamu bilang lebih awal, mana mungkin aku akan menyerang Tuan Wahyudi? Sialan, apa kamu tahu, dengan membunuh begitu banyak bangsa Agrel, Tuan Wahyudi itu sudah membalaskan dendamku. Kalau aku masih menyerangnya, itu namanya nggak tahu terima kasih. Kenapa kamu nggak bilang lebih awal? Ketua, waktu itu aku juga sangat ketakutan. Setelah lebih tenang, aku baru turun gunung. Ratap mantan prajurit pembelot itu sambil memegangi kepalanya. Sementara itu, Jamal larut dalam lamunannya. Potensi Wira jauh melebihi ekspektasinya. Selama Wira bersedia membantunya, aliansi rute dagang asri, amnesti kerajaan, dan pemberian kehormatan bagi leluhurnya pasti bisa segera terwujud. Setelah menamparkan mantan prajurit pembelot itu beberapa kali, Molika mendongak dan membusungkan dadanya. Raja Tanui bahkan tidak mampu mengalahkan Wira dan berakhir mati tertembak. Namun,
dirinya, Molika, berhasil selamat setelah bertarung melawan Wira. Mary, kamu harus melayani Tuan Wahyudi dengan baik. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Selama kamu melayani Tuan Wahyudi dengan baik, kita pasti bisa melakukan hal-hal besar di Ispohan, batin Molika. Iring-iringan kereta melaju ke selatan, melewati kota Nilam, desa Tepon, dan pegunungan Dajore tanpa menemui hambatan apapun. Saat melewati pegunungan Dajore, tidak ada satupun bandit yang datang mengadang. Iring-iringan kereta itu sampai di Dusun Darmadi dengan lancar, lalu membuat seluruh isi dusun gempar. Wira mengeluarkan permen, lalu meminta Mary dan Dian untuk membagikannya kepada sekelompok anak yang berkumpul. Anak-anak memandang kedua wanita asing dan cantik itu dengan penuh rasa ingin tahu, lalu mengambil permen dengan takut-takut. Gavin, anggota tim penangkap ikan, tim penjual ikan, tim pembelian, dan kantin bergegas mendekat. Kak Wira, kenapa kamu jadi kurusan? Makanan di luar nggak enak, ya. Jangan terlalu hemat dong. Kak Wira, kudengar ada perang yang meledak di utara, apa yang terjadi? Kenapa Paman Hasan, Dodi, Sony, dan Danur nggak pulang? Apa kamu sudah membeli garamnya? Koki di kantin, cepat pergi masak. Biarkan Kak Wira dan yang lainnya makan dulu, baru kita ngobrol. Mary tercengang melihat Wira yang menanggapi berbagai pertanyaan penduduk dusun dengan ramah sambil tersenyum. Menurutnya, Wira adalah pencuri yang kejam, tetapi ternyata dia sangat baik kepada sesama penduduk dusun. Saat menanggapi pertanyaan penduduk dusun satu persatu, Wira tiba-tiba memfokuskan matanya kepada sekelompok orang di kejauhan. Dia mengerutkan alis dan bertanya, kenapa mereka ada di sini? Bab 368. Di kejauhan, Farel dan gadis berpakaian ungu yang mengenakan jubah mondar-mandir di dusun. Mary tercengang melihat mereka. Pemuda berpakaian putih itu sangat tampan, bahkan lebih menawan dari Wira yang tak tahu malu. Hani, istri Paman Hasan, berkata, pemuda itu bilang kalau dia temanmu dan ingin menunggumu kembali ke dusun. Jadi, aku membiarkan mereka tinggal di rumah baru Danu. Dia memberiku 5 juta. Saat Farel dan gadis berpakaian ungu itu datang, seluruh dusun benar-benar terkejut. Mereka belum pernah melihat wanita dan pria yang berparas begitu memesona sebelumnya. Mereka juga terpesona dengan tutur kata sopan dan kemurahan hati kedua orang itu dalam mengeluarkan uang. Wira berkata dengan nada serius, semuanya, ingatlah, nggak peduli berapa banyak uang yang diberikan seseorang di masa depan, jangan biarkan orang luar yang nggak diketahui asal-usulnya tinggal di dusun. Wira baru pernah bertemu satu kali dengan keduanya, jadi mereka sama sekali bukan teman. Mengapa mereka datang ke Dusun Darmadi untuk menunggunya? Dusun Darmadi adalah markasnya, tempat pedang treksa ditempa, serta gula dan sabun dibuat. Tidak seorang pun diizinkan berbuat onar di sini. Hani buru-buru berkata, Wira, kami mengawasi tempat-tempat penting dan nggak membiarkan mereka mendekat. Aku juga nggak menerima uangnya karena khawatir dia benar-benar temanmu. Kalau aku nggak membiarkannya tinggal, aku takut menyinggung perasaannya. Tapi, aku nggak menerima uangnya karena takut membuatmu malu. Penduduk dusun tidak bodoh. Tempat menempa pisau, membuat gula, dan membuat sabun selalu dijaga dengan ketat. Mereka tidak sepenuhnya mempercayai Farel dan gadis berpakaian ungu itu. Jadi, mereka mengatur orang untuk menjaga tempat-tempat itu. Wira memuji, Bibi Hani, kamu melakukan hal yang tepat. Meski gembira karena dipuji, Hani tetap berkata dengan cemas, Wira, apa mereka orang jahat? Aku kurang tahu. Wira menyipitkan matanya dan tersenyum sambil berkata, tapi, aku mendapatkan banyak uang darinya di kota. Farel mendapatkan 2 dari 3 pedang treksa dengan membayar 2,5 miliar. Salah penduduk dusun berkata dengan cemas, apa dia datang ke sini untuk meminta uang? Soal masalah di kota, para penduduk di kota hanya tahu bahwa pasukan bangsa Agrel datang menyerang. Sisanya, mereka sama sekali tidak tahu. Sudah, jangan pikir sembarangan dulu, biar aku yang cari tahu nanti. Ujar Wira untuk menenangkan penduduk dusun. Kemudian, Wira menunjuk Dian dan berkata, ini Nona Dian, putri keluarga Wibowo di kota. Aku mengundangnya, datang untuk membantu mengelola bisnis desa. Mulai sekarang, semua urusan bisnis akan menjadi tanggung jawabnya. Dian membungkuk dengan gemulai sambil berkata, halo, semuanya. Mohon kerjasamanya, iya. Sikap Dian ini mengejutkan Wira. Di era ini, konsep superioritas dan inferioritas adalah hal yang serius. Biasanya, keluarga kaya selalu meremehkan rakyat jelata. Wira tidak menyangka bahwa Dian yang merupakan putri dari keluarga kaya akan membungkuk kepada para penduduk dusun. Sebelumnya, dia bahkan khawatir Dian akan depresi selama berada di Dusun Darmadi. Mohon kerjasamanya juga, Nona Dian. Penduduk dusun merasa tersanjung, mereka semua pun balas membungkuk pada Dian. Banyak orang tahu bahwa keluarga Wibowo di kota adalah keluarga kaya. Sikap sopan wanita yang datang atas undangan Wira ini membuat para penduduk dusun gelagapan.
Kemudian, Wira menunjuk para prajurit veteran dan menambahkan, orang-orang ini baru saja keluar dari medan perang. Mereka terampil dalam seni bela diri dan juga bisa diandalkan. Kedepannya, mereka akan bertanggung jawab atas keamanan transportasi garam. Semuanya, tolong rukun-rukun, iya. Para prajurit veteran mengepalkan tinju tanda hormat sambil berkata, halo, semuanya. Para prajurit veteran ini berasal dari keluarga miskin sehingga mereka mudah berbaur dengan orang-orang dusun. Penduduk dusun juga menangkupkan tinju mereka sebagai balasan. Wira menunjuk ke arah veteran pasukan Zirah Hitam dan memperkenalkan, mereka rekan Paman Hasan yang sudah memberi kontribusi besar di medan perang. Mereka juga orang-orang dengan kemampuan hebat. Mulai sekarang, mereka akan menetap di dusun ini. Selama mereka berada di sini, para bandit nggak akan berani datang. Para veteran pasukan Zirah Hitam mengepalkan tinju yang buru-buru dibalas penduduk dusun. Kemudian, Wira memandang para wanita yang ada di sana, kakak-kakak, mereka semua pria lajang. Kalau kalian sempat, kalian bisa mencarikan pasangan untuk mereka. Nggak usah cemas soal mahar. Kedepannya, gaji bulanan mereka akan menjadi sama besar seperti gaji Paman Hasan. Para wanita itu memandang para veteran pasukan Zirah Hitam dengan mata berbinar sambil memikirkan tentang putri kerabat mereka. Bab 369. Jika digaji sama seperti Hasan, yakni sebesar 5.000 hingga 6.000 gabak sebulan, mereka tidak akan hidup susah. Para veteran pasukan Zirah Hitam itu terkekeh-kekeh, merasa sedikit malu tetapi juga gembira. Di era itu, salah satu tabu terbesar adalah tidak memiliki keturunan. Jika bisa menikah dan mendapatkan anak, siapa yang bersedia melajang seumur hidup? Oke, semuanya, ayo kembali bekerja. Aku mau menemui tamu tak diundang kita dulu, ujar Wira. Setelah menyampaikan beberapa pesan lagi, Wira berjalan mendekati Farel dan gadis berpakaian ungu. Dia melarang veteran pasukan Zirah Hitam mengikutinya. Pencuri busuk, kamu memperkenalkan banyak orang pada penduduk dusun, tapi kamu nggak memperkenalkan aku. Meremehkan aku, ya, rutuk Mary. Mary yang merasa diperlakukan berbeda memanyunkan bibir merahnya dengan kesal. Penduduk dusun juga penasaran dengan identitas Mary yang cantik. Namun, mereka juga tidak bertanya. Wira pasti akan memberitahu mereka jika itu memang sesuatu yang harus mereka ketahui. Penduduk dusun mulai mengatur akomodasi bagi para veteran pasukan Zirah Hitam dan prajurit veteran lainnya. Sambil tersenyum manis, Hani membawa Mary dan Dian ke rumah Wira. Setelah Wulan dibawa pergi oleh kakaknya, Hani khawatir tidak ada yang menjaga Wira. Akan tetapi, sekarang muncul dua wanita yang sangat cantik di sini. Terutama yang berbaju merah itu. Selain terlihat penuh energi, bokongnya juga penuh, jadi dia pasti subur. Hani berniat menyuruh Wira untuk menjadikan wanita itu sebagai selir. Titik-titik. Wira dan kedua tamunya berkeliling di sekitar dusun yang telah banyak berubah. Hanya dalam waktu kurang lebih sebulan, penampilan dusun ini telah berubah drastis. Rumah bata milik Danu, Dodi, dan Sony sudah selesai dibangun. Beberapa rumah seluas 5 hektar yang dirancang oleh Wira juga telah dibangun. Saat ini, balok-baloknya sedang diperbesar. Wira tercengang sesaat saat melirik pemuda berparas memesona di sebelahnya. Jika bukan karena jakun pemuda ini, Wira pasti mengira bahwa dia wanita yang menyamar sebagai laki-laki. Tuan Wahyudi, saya minta maaf karena sudah datang ke sini tanpa diundang. Saya juga sudah mengaku sebagai temanmu, ujar Farel. Sebelum Wira sempat bicara, Farel sudah mengepalkan tinjunya tanda hormat dan meminta maaf sambil tersenyum. Nggak usah sungkan, Tuan Farel, jawab Wira. Dia membalas salam Farel, lalu langsung ke pokok permasalahan dengan berkata, jadi, apa tujuan Tuan Farel datang ke sini? Kedua tamu Wira ini memiliki aura yang luar biasa. Bahkan Fabrian dan Banyu yang merupakan putra keluarga bangsawan juga tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Hanya Candika si bangsawan yang memiliki sedikit aura seperti itu. Farel tersenyum tipis dan berkata, saya hanya ingin tahu, tempat seperti apa yang bisa melahirkan pria berbakat seperti Tuan Wahyudi yang mampu membunuh Raja Tanui dan mengalahkan 100.000 kavaleri bangsa Agrel. Hasil pertempuran ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ujian Tuan Farel terlalu berlebihan, perang ini dimenangkan berkat Panglima Yuda, itu nggak ada hubungannya denganku, sanggah Wira. Wira melambaikan tangannya, tidak ingin terbebani oleh ketenaran palsu. Dia hanya ingin menghasilkan banyak uang. Farel menghela napas pelan dan berkata, tidak menghargai prestasi orang berbakat memang kebodohan kerajaan ini. Saya maklum kalau Tuan Wahyudi menolak menerima penghargaan untuk menghindari bencana. Wira mengerutkan alis sambil berkata, kalau ada yang ingin kamu katakan, langsung saja. Aku nggak suka ngomong berbelit-belit. Farel diam-diam menggertakkan giginya. Mata ekspresifnya berkilat saat dia berkata, kalau begitu, saya akan berkata dengan terus terang. Tuan Wahyudi, kamu akan segera tertimpa musibah. Saat ini,
Pemuda dengan banyak tipu muslihat ini sedang berlagak jujur dengan memberi Wira peringatan. Wira terkekeh-kekeh sebelum bertanya, lalu. Pemuda tampan ini sedang membodohinya dengan meramalkan bencana, mencoba menggunakan teror untuk memanipulasi Wira. Saya tahu Tuan Wahyudi tidak akan percaya, kata Farel. Farel lalu melanjutkan dengan suara pelan, tapi, berita kalau kamu menembak mati Raja Tanui dan mengalahkan 100.000 kavaleri bangsa Agrel sudah tersebar ke telinga banyak orang di dunia. Tidak lama lagi, entah itu bangsa Agrel, bangsa Lokus, kerajaan Sonora, kerajaan Monoma, atau bahkan para bajingan di kerajaan Nuala akan perlahan mencarimu. Wira memasang ekspresi lugu dan berkata, apa gunanya mencariku, mereka seharusnya mencari Panglima Yuda. Bab 370. Farel tersenyum dan melanjutkan, para pihak berkuasa ini akan menghubungimu. Kemungkinan, mereka akan mencoba memenangkan hatimu dengan iming-iming posisi tinggi, gaji besar, dan wanita cantik. Kemungkinan lainnya, kalau mereka gagal menyuapmu, mereka akan membunuhmu untuk menghindari masalah di masa depan. Hati Wira bergetar mendengar ucapan Farel yang ada benarnya. Tahu begini, dia seharusnya lebih rendah hati lagi. Mata ekspresif Farel menggelap saat dia kembali berkata, biarpun mereka tidak bisa membunuhmu, apa yang akan dipikirkan oleh orang kerajaan ketika mereka mendengar bahwa kamu melakukan kontak dengan orang-orang itu? Apa kamu tahu, faksi penasihat kanan kerajaan yang memegang kekuasaan besar saat ini sangat tidak puas denganmu. Wira berkata dengan nada terkejut, aku bahkan, belum pernah berhubungan dengan faksi penasihat kanan. Kapan aku menyinggung perasaan mereka? Tuan Wahyudi, kamu tidak harus berpura-pura di depan saya, ujar Farel. Farel memutar bola matanya sebelum melanjutkan. Entah itu strategi merobohkan tembok pasar atau strategi mengalokasikan tanah kepada rakyat supaya para pejabat dan rakyat bisa menyerahkan pajak yang sama besar, kamu mendapat dukungan kuat dari penasihat kiri. Belum lagi, berkat strategimu, pasukan kerajaan berhasil mengalahkan 100.000 tentara bangsa Agrel. Karena kamu, penasihat kiri juga menang banyak. Tapi, kekuasaan terbesar di kerajaan saat ini masih di tangan faksi penasihat kanan. Menurutmu, apa mungkin mereka tidak membencimu? Wira mengerutkan alisnya. Kekuasaan yang dimiliki penasihat kanan hanya kalah sedikit dari raja. Bisa dibilang, dia adalah orang yang sangat berpengaruh di kerajaan. Menurut Yuda, penasihat kanan seharusnya juga bertanggung jawab atas kematian Panglima Dirga. Penasihat kanan adalah pria licik yang bisa membunuh secara diam-diam. Wira benar-benar tidak menyangka, hal-hal yang dilakukannya itu bisa memengaruhi situasi pemegang kekuasaan di kerajaan. Sekarang, setelah dirinya menyinggung penasihat kanan, dia harus selalu waspada terhadap ancaman dari faksi penasihat kanan. Tuan Wahyudi, orang berbakat dalam menenteramkan kerjaan itu bahkan lebih langka daripada wanita cantik, ujar Farel. Farel melanjutkan sambil menggerakkan kipas lipat di tangannya, dulu, kamu menyembunyikan bakatmu dengan baik, tapi sekarang bakatmu yang luar biasa sudah disaksikan semua orang. Kamu tidak bisa menyembunyikannya lagi dan harus memilih pihak yang tepat untuk memaksimalkannya. Wira menyipitkan matanya dan bertanya, kamu termasuk pihak yang mana? Keluarga Barus dari Provinsi Jawali, jawab Farel. Dia menangkupkan tinjunya ke langit sambil berkata, leluhur kami, Wenja Barus mengikuti Yang Mulia Raja pertama dinasti ini. Sudah 238 tahun berlalu sejak kami membuka perbatasan dan memperluas wilayah. Keluarga Barus telah mewariskan sastra dari generasi ke generasi dan sejauh ini telah melahirkan 20 sarjana kerajaan. Wira berkata tanpa ekspresi, keluarga terhormat, ya. Status sosial di kerajaan Nuala dibagi menjadi gelandangan, budak, rakyat jelata, pejabat kecil, tuan tanah, orang kaya desa, keluarga kaya kabupaten, keluarga bangsawan, keluarga terhormat, bangsawan, dan keluarga kerajaan. Berhubung dinasti ini lebih mementingkan sastra daripada militer, keluarga terhormat sebenarnya lebih berkuasa daripada bangsawan. Keluarga terhormat yang bertahan selama lebih dari 200 tahun tentu saja sangat berpengaruh. Pantas saja Farel memiliki uang yang begitu banyak dan bisa membeli 2 pedang Treksa tanpa ragu. Ya, saat ini hanya tersisa 4 hingga 5 keluarga terhormat di kerajaan Nuala. Keluarga Barus adalah salah satunya, jawab Farel. Farel menangkupkan tinjunya dan menundukkan kepala seraya berkata, saya adalah putra kedua dari keluarga Barus. Saya mewakili keluarga Barus untuk merekrut Tuan bergabung dengan keluarga Barus. Merekrut aku? Tanya Wira dengan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pemuda tampan ini berniat merekrutnya. Saya tahu kalau Tuan tidak kekurangan uang. Pembelian properti dalam jumlah besar saat harga anjlok di kota pusat pemerintahan Jagabu sudah membuat kekayaan Tuan sebanding dengan kekayaan keluarga bangsawan, kata Farel. Farel tersenyum tipis dan melanjutkan, Tuan, kamu juga tidak peduli dengan reputasi. Kalau kamu menginginkan reputasi dan ikut Pak Putro mengajar, kamu pasti bisa segera terkenal di seluruh dunia. Wira tersenyum dan berkata, jadi, apa yang akan kamu tawarkan untuk merekrutku?
Wanita cantik, ujar Farel. Farel tersenyum kecil. Kemudian, dia memegang wajah gadis berpakaian ungu dan menarik sesuatu. Cadar yang menutupi wajah sang gadis terlepas, memperlihatkan wajah dengan kecantikan tiada taraf. Jenis kecantikan ini berbeda dengan Wulan yang bermartabat, Dian yang dingin, dan Mary yang liar dan energi. Kecantikan gadis ini adalah jenis kecantikan yang mulia. Dengan sekilas pandang, seseorang akan tahu bahwa gadis berpakaian ungu ini memiliki darah keluarga kerajaan. Kamu, seru gadis berpakaian ungu itu. Dia memelototi Farel dengan wajah memerah karena marah. Mata Wira berbinar, tetapi dia segera memalingkan wajah dan berkata, Tuan Farel, kamu nggak mengenalku dengan baik. Aku sudah menikah dan hubungan suami istri kami sangat baik. Aku nggak akan pernah mengecewakan istriku. Farel tercengang. Kemudian, dia menggertakkan gigi dan berkata, Tuan, apa kamu tidak menyukai tipe wanita seperti ini? Kamu suka tipe yang bagaimana? Yang polos, genit, bermartabat, menawan, cerdas, lincah. Tidak peduli bagaimana tipemu, keluarga Barus akan membantumu mencarinya. Farel membatin, dasar pria mesum. Kamu tinggal di rumah bordil di kota selama 3 hari. Waktu kembali dari kota pusat pemerintahan Jagabu, kamu nggak hanya membawa Dian, tapi juga bandit wanita itu. Sekarang, kamu masih mau berpura-pura alim.